Laporan Panitia Khusus atau Pansus Pertambangan dan Aset Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat tahun 2025. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Saudara Wakil Bupati Aceh Barat, Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan rekan-rekan anggota DPRK Aceh Barat, Saudara Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Aceh Barat, dalam hal ini diwakili dari Dandim, dan juga dari Kajari, Ketua MAA, yang kami hormati Saudara Sekda, Sekwan para asisten, ahli bupati, para kepala dinas dan bandan, serta para kepala bagian lingkup Sekdakap Aceh Barat, para pimpinan atau perwakilan dari perusahaan pertambangan dan perkebunan yang beroperasi di Aceh Barat, saudara para camat dalam Kabupaten Aceh Barat, dan Kapolsek daerah pertambangan, mungkin nggak perlu saya sebut satu persatu, rekan-rekan para jurnalis media cetak dan media elektronik, para undangan serta hadirat yang kami berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat serta karunia-Nya. Pada hari yang berbahagia ini, kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat hadir bersama-sama dalam rangka mengikuti jalannya rapat paripurna pada hari yang berbahagia ini. Selawat dan salam tidak lupa kita persembahkan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat dan keluarga beliau atas ajaran dan pengetahuan yang diberikan kepada kita, sehingga kita dapat menjalani kehidupan ini sesuai dengan ajaran Islam yang benar dan sempurna. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk dapat menyampaikan laporan Panitia Khusus atau Pansus Pertambangan dan Aset DPRK Aceh Barat yang telah dilaksanakan secara bertahap sejak tanggal 19 April tahun 2025 berdasarkan 1. Keputusan Pimpinan DPRK Aceh Barat nomor 4 tahun 2025 tentang pembentukan Panitia Khusus DPRK Aceh Barat bidang pertambangan dan aset tahun 2025. 2. Keputusan Pimpinan DPRK Aceh Barat nomor 8 tahun 2025 tentang perpanjangan pelaksanaan Panitia Khusus DPRK Aceh Barat tentang pertambangan dan aset tahun 2025. Sidang Dewan yang terhormat, hadirin yang kami muliakan. Pelaksanaan Pansus Pertambangan dan Aset DPRK Aceh Barat berpedoman pada 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau MD3. 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. 6. Peraturan Nomor 37 Tahun 2023 tentang pengelolaan transfer ke daerah. 7. Kanun Aceh Nomor 15 Tahun 2017 tentang perubahan atas Kanun Aceh Barat
Aceh nomor 15 tahun 2013 tentang pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara. 8. Permendagri nomor 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah. 9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat nomor 1 tahun 2024 tentang tata tertib DPRK Aceh Barat. 10. Peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya. Sidang Dewan yang terhormat, hadirin yang kami muliakan. Berawal dari gejolak masyarakat atas berbagai permasalahan dan isu yang berkembang di Kabupaten Aceh Barat, terutama pasca pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat, Saudara Tarmizi SP, MM dan Said Fadel SH, periode 2025 sampai dengan periode 2029 pada tanggal 17 Februari tahun 2025, khususnya sektor pertambangan dan aset daerah yang selama ini cenderung terabaikan karena keterbatasan kewenangan yang ada pada pejabat PJ Bupati Aceh Barat sebelumnya. Berbagai permasalahan yang berkembang, antara lain permasalahan hauling dan dampak lingkungan akibat pengangkutan batu bara pada jalan umum, pengelolaan pelabuhan umum Jeti Melabu kepada pihak ketiga, pengelolaan pasar induk Mal Melabu kepada pihak ketiga, pengelolaan tambang emas di Kecamatan Sungai Mas dan pencemaran lingkungan Sibak Krungwela serta permasalahan lainnya. Menanggapi permasalahan tersebut, pimpinan DPRK Aceh Barat segera menindaklanjuti dengan membentuk 2 tim pansus DPRK Aceh Barat, yaitu Pansus DPRK Aceh Barat bidang perkebunan dan Pansus DPRK Aceh Barat bidang pertambangan dan aset. Hal ini sejalan amanat pasal 74 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2024 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, bahwa Dewan Perwakilan Rakyat dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya berhak memberikan rekomendasi kepada pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, warga negara atau penduduk melalui mekanisme atau raker RDP, RDPU, Pansus, Panja dan Panwas demi kepentingan bangsa dan negara. Adapun maksud pembentukan Pansus Pertambangan dan Aset DPRK Aceh Barat untuk melakukan pengecekan ke lapangan secara langsung terhadap permasalahan yang berkembang pada saat ini. Ibarat kata pepatah, yak betruk nging berduh, yak betruk nging berduh, bek rugama sakit hati. Secara umum, tujuan Pansus DPRK Aceh Barat bidang pertambangan dan aset adalah untuk menjalankan fungsi, tugas dan wewenang yang tidak bisa ditangani oleh satu alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap. Hal ini sesuai ketentuan pasal 64 ayat 1 Peraturan Perintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota. Secara khusus, pembentukan Pansus DPRK Aceh Barat bertujuan 1. Memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan berisi rekomendasi dan catatan dari hasil pembahasan Pansus untuk perbaikan kinerja pemerintah daerah di masa yang akan datang. 2. Mengawasi pelaksanaan kanun dan APBK, iaitu memastikan bahawa kanun Kabupaten Aceh Barat yang telah ditetapkan berjalan dengan baik dan anggaran daerah dipergunakan sesuai dengan kebutuhan atau ketentuan yang berlaku. 3. Menyerap aspirasi masyarakat, iaitu menanggapi isu yang berkembang di masyarakat sehingga hasil laporannya menjadi bagian dari upaya DPRK dalam menyerap dan menindaklanjuti aspirasi publik. Sidang Dewan yang terhormat, hadirin yang kami muliakan.
Ruang lingkup Pansus Pertambangan dan Aset DPRK Aceh Barat melaksanakan kunjungan kerja ke lapangan, melihat permasalahan yang berkembang, mencari data awal atau informasi yang dibutuhkan. Selanjutnya melaksanakan RDP dengan para pihak sampai dengan menyampaikan laporan Pansus. Dalam mencari data, fakta dan informasi, Pansus Pertambangan dan Aset DPRK Aceh Barat melakukan pendekatan empiris. Teknis pengumpulan data atau menggunakan metode sampling, yaitu sebahagian data populasi terhadap objek yang dituju, studi pustaka, mempelajari dokumen perundang-undangan, mencari data primer melalui wawancara dan konfirmasi atau verifikasi kepada para pihak melalui rapat RDP DPRK Aceh Barat. Sidang Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Bidang aset. Yang pertama, kami sampaikan dalam forum yang terhormat ini tentang PT Mitra Pelabuhan Mandiri. Pengelolaan Pelabuhan Umum Jeti Molabu berdasarkan perjanjian kerjasama pemanfaatan atau KSP antara Dinas Perhubungan Aceh Barat dengan PT Mitra Pelabuhan Mandiri atau PT MPM tentang pengelolaan Pelabuhan Umum Jeti Molabu nomor 18 garing Dishub garing 9 Ramawi garing 2023 dan nomor 008 garing BUP MPM garing 9 Ramawi strip 2023 garing PKSP ditandangani bersama dan diketahui atau disetujui oleh PJ Bupati Aceh Barat, yaitu Saudara Mahdi Effendi pada tanggal 25 September tahun 2023. Selanjutnya telah mendapat izin konsensi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal RI tentang perizinan berusaha berbasis risiko dengan nomor induk berusaha atau IMB 0132300079 pada tanggal 27 April tahun 2023. B. Berdasarkan perjanjian KSP diketahui bahawa jangka waktu selama 30 tahun TMT 25 September tahun 2023 sampai dengan tanggal 24 September tahun 2053 dengan menyerahkan 3 objek aset daerah untuk dikelola, iaitu 1. Dermaga atau pelabuhan, 2. Gedung kantor pelabuhan yang berada pada sisi kanan pintu masuk pelabuhan, 3. Lapangan penumpukan atau stopel yang berada pada sisi kiri pintu masuk pelabuhan. C. Selanjutnya dalam perjanjian KSP terdapat beberapa catatan penting antara lain. 1. Pasal 6 ayat 4 huruf B menyebutkan bahawa pihak kedua bersedia membayar pendapatan atau KSP atas pemberian hak kegiatan pengusahaan kepada pihak ke-1 yang besarnya sebagaimana diatur dalam perjanjian. 2. Pasal 17 ayat 1 menyebutkan wan prestasi pihak kedua yang berarti kegagalan terhadap pihak kedua dalam melaksanakan setiap kewajiban berdasarkan perjanjian KSP. D. Pada saat tim Pansus Pertambangan dan Aset DPRK Aceh Barat melakukan kunjungan lapangan pada tanggal 22 April tahun 2025, terdapat beberapa temuan lapangan antara lain. 1. Terdapat 1 unit conveyor di atas dermaga atau perangkat mekanis untuk mengangkut barang dari satu tempat ke tempat lain secara otomatis milik pengelolaan sebelumnya PT Pakat Besare yang saat ini terbengkalai karena tidak digunakan dan tidak pula dibongkar. Padahal sudah pernah kami ingatkan beberapa waktu yang lalu
pada saat RDP dengan pihak perusahaan, sehingga keberadaan conveyor tersebut sangat mengganggu dan membahayakan masyarakat pengguna pelabuhan. 2. Tim Pansus Penambangan dan Aset DPRK Aceh Barat tidak melihat ada penambahan investasi apapun pada lokasi pelabuhan umum Jeti Melabuh tersebut yang dibangun oleh pihak pengelolaan sebagaimana yang telah disepakati dalam KSP. Seharusnya menjadi kewajiban bagi perusahaan untuk menata kembali pelabuhan ini dengan baik, memberi kesentuhan keindahan, kenyamanan dan keamanan untuk jangka waktu yang relatif lama. 3. Bahawa tim Pansus Pertambangan dan Aset DPRK Aceh Barat juga tidak melihat aktivitas pekerjaan apapun pada saat kunjungan lapangan, di mana para tenaga kerja tidak bisa dijumpai untuk dilakukan wawancara dan atau tanya jawab terkait perkembangan hambatan dan kendala yang dihadapi selama ini. 4. Sehubungan dengan penggunaan tenaga kerja lokal, dapat kami sampaikan bahawa hal ini merupakan program kerja dari Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat terpilih, bahawa untuk setiap perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Aceh Barat agar memperkerjakan tenaga kerja dengan komposisi 70% tenaga kerja Aceh Barat dan 30% tenaga kerja luar Aceh. Hal ini sesuai dengan amanat pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang wajib lapor ketenaga kerjaan di perusahaan atau WLKP, bahawa pengusaha atau pengurus wajib melaporkan secara tertulis kepada pemerintah atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 hari setelah berdirikan atau menjalankan kembali atau memindahkan perusahaan. Kealpaan melaporkan tenaga kerja ini akan berdampak negatif pada kebijakan BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesihatan dan ketaatan pembayaran pajak dan retribusi daerah. Selanjutnya, Tim Pansus Pertambangan dan Aset DPRK Aceh Barat juga belum pernah mendengar adanya penerimaan laporan tentang penyaluran dana CSR atau TJSP dari PT MPM kepada masyarakat sekitar pelabuhan atau Reng 1. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, bahawa tanggungjawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. F. Tim Pansus Pertambangan dan Aset DPRK Aceh Barat selanjutnya melakukan penelitian dokumen perjanjian KSP. Terdapat beberapa catatan sebagai berikut. 1. PAD tidak sesuai harapan sebagaimana perjanjian Direktur PT MPM pada saat rapat RDP dengan Komisi 2 dan Komisi 3 DPRK Aceh Barat terhadap permohonan rekomendasi pengelolaan pelabuhan umum Jeti Melabuh pada tanggal 22 Agustus tahun 2023. Sesuai notulen rapat menyampaikan bahawa perkiraan PAD sebesar 24 miliar, 75 miliar dan uang kontribusi akan dibayarkan setiap tahun di luar PAD. Untuk masuk tersebut, Tim Pansus DPRK Aceh Barat telah melakukan verifikasi melalui rekening PAD Aceh Barat pada Bank Syariah Cabang Melabuh hanya menerima sebesar 293.595.585 rupiah dengan perincian sebagai berikut. Pada tahun 2024, 84.935.880 rupiah.
pada tahun 2025 ini 208.959.705 rupiah. Karena PAD tidak tercapai sesuai KSAP, maka dengan demikian PT MPM dapat dinyatakan wan prestasi. 2. Catatan penting. Dapat kami sampaikan bahawa dalam perjanjian KSP tidak menyebutkan nominal penerimaan PAD untuk Pemkab Aceh Barat dan tidak pula menyebutkan nilai investasi untuk pengembangan pelabuhan. G. Bahawa dalam rangka pengelolaan Pelabuhan Umum Jeti Melabu, tim Pansus Pertambangan dan Aset DPRK Aceh Barat telah melakukan konsultasi bersama Ditjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan RI di Jakarta dan Dinas Perhubungan Aceh di Banda Aceh pada tanggal 8 Oktober tahun 2025 dengan penjelasan sebagai berikut. 1. Untuk mendapat perizinan berusaha dan perizinan konsensi atau kategori pelabuhan pengumpul sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui aplikasi Siklus Submission atau OSS. 2. Bahawa sebelum mendapat izin konsensi, Badan Usaha Pelabuhan atau BUP wajib mempedomani Permenhub nomor 50 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pelabuhan laut pada pasal 70 ayat 2. Pengoperasian pelabuhan yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelabuhan wajib memperoleh perizinan berusaha dari Bupati atau Wali Kota untuk pelabuhan pengumpulan lokal. 41 persyaratan harus dipenuhi, mulai dari surat penawaran, penyusunan kesepakatan bersama, penandatanganan kesepakatan bersama, penyusunan dokumen kontrak atau PKS, penandatanganan kontrak atau PKS, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan dan lain-lain. 3. Persetujuan DPRD mutlak tidak diperlukan. Salah satu persyaratan untuk mendapat perizinan konsensi sebagaimana dimaksud. Hal ini diatur pada Permendagri nomor 22 tahun 2020 tentang tata cara kerjasama daerah dengan daerah lain, kerjasama daerah dengan pihak ketiga. 4. Bahawa Pansus Pertambangan dan Aset DPRK Aceh Barat pernah mengundang mantan PJ Bupati Aceh Barat, yaitu Saudara Mahdi Effendi, untuk konfirmasi terkait proses KSP pengelolaan pelabuhan oleh PT MPN. Namun yang bersangkutan tidak berhadir sesuai waktu yang telah dijadualkan. 5. Tim Pansus Pertambangan dan Aset DPRK Aceh Barat baru-baru ini mendapat informasi bahawa pengelolaan pelabuhan sehingga mengakibatkan perpindahan berbagai pengusahaan jasa Pelabuhan Umum Jeti Melabuh ke Pelabuhan Calang, Kabupaten Aceh Jaya, dan aktivitas bongkar muat BBM mitra perusahaan juga bergeser pindah ke Pelabuhan Penjerembarangan Melabuh di Kampung Kuala Bubun, Kecamatan Samatiga. Sesuai penjelasan pihak terkait bahawa untuk kenaikan tarif ke pelabuhan memiliki regulasi tersendiri, iaitu Permenhub nomor 121 tahun 2018 tentang perubahan atas Permenhub nomor 72 tahun 2017 tentang jenis, struktur, golongan dan mekanisme penetapan tarif jasa kepelabuhanan, bahawa sebelum ditetapkan terlebih dahulu disosialisasikan untuk melanjutkan diusul oleh kepala daerah kepada Menteri Perhubungan. Maka dengan demikian penetapan tarif tersebut dinyatakan
tidak sesuai dengan ketentuan. H. Sesuai berita media Aceh Barat pada tanggal 19 Agustus tahun 2025 bahwa Pelabuhan Umum Jeti Melabuh terdapat aktivitas bongkar muat BBM ilegal, yaitu jenis solar, dengan modus memalsukan dokumen Pertamina yang didatangkan dari Medan untuk dipasok ke kapal-kapal tungboat atau kapal penari yang ada di Kabupaten Aceh Barat. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2021 tentang minyak dan gas bumi. Berdasarkan informasi bahwa adanya pungutan liar sebesar 500 rupiah per liter kepada perusahaan agen BBM, industri atau transportatir. Bila mana tidak dipenuhi, maka tidak dibenarkan izin registrasi di PT MPM untuk akses masuk ke pelabuhan. J. Dari uraian di atas, sesuai data dan fakta, sesuai peraturan perundang-undangan serta permasalahan yang ada, Tim Pansus Pertambangan dan Aset DPRK Aceh Barat merekomendasikan kepada Saudara Bupati Aceh Barat kiranya dapat meninjau kembali atau dibatalkan terhadap perjanjian kerjasama pemanfaatan antara Pemkab Aceh Barat dan PT Mitra Pelabuhan Mandiri tentang pengelolaan Pelabuhan Umum Jeti Melabuh dan terkait dugaan pemalsuan dokumen Pertamina agar ditindaklanjuti sesuai ketentuan agar tidak menjadi permasalahan hukum di kemudian hari. Sidang Dewan yang terhormat, hadirin yang kami muliakan. PT Suryatama Mahkota Kencana atau Suzia Mal Maulabu. Pengelolaan mal pasal induk Melabuh sesuai perjanjian kerjasama antara pemerintah Kabupaten Aceh Barat, yaitu Ramli MS dengan PT Suryatama Mahkota Kencana nomor 26/SPK/2 Romawi /2018 dan nomor 024/GM/8/18 tanggal 28 Agustus 2018 dengan luas tanah 2.135 meter dan luas bangunan 3.616 meter. Adapun jangka waktu KSP Mal Pasar Induk Melabuh selama 30 tahun TMT 28 Agustus tahun 2018 sampai 27 Agustus 2048 dengan kontribusi untuk daerah 200 juta rupiah per tahun. Ditambah tingkat kenaikan inflasi 5% per 5 tahun. Mitra KSP wajib menerima tenaga kerja Aceh Barat sebanyak 80% dan menyerahkan tanah bangunan gedung, renovasi bangunan dan semuanya fasilitas yang sudah diinvestasikan kepada Pemkab Aceh Barat dalam keadaan baik dan lengkap pada saat KSP sudah berakhir. Terkait dasar pelaksanaan KSP Mal Pasar Induk Melabuh, Tim Pansus Pertambangan dan Aset DPRK Aceh Barat meneliti beberapa peraturan dan kami menduga terdapat perbedaan dan multi tafsir antara satu produk hukum dengan produk hukum lainnya sebagai berikut. 1. Kanun Kabupaten Aceh Barat nomor 3 tahun 2014 tentang retribusi jasa usaha pada tanggal 14 pada pasal 14 menjelaskan struktur dan besarnya tarif sewa mal Melabuh 500 juta rupiah. 2. Kanun Kabupaten Aceh Barat nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan atas Kanun Kabupaten Aceh Barat nomor 3 tahun 2014 tentang retribusi jasa usaha. Pasal 4 besarnya tarif sewa mal Pasar Induk Melabuh
Lantai 1 40.000 per meter per tahun. Lantai 2 30.000 per meter per tahun. Lantai 3 25.000 per meter per tahun. 3. Kanun Kabupaten Aceh Barat nomor 1 tahun 2024 tentang pajak kabupaten dan retribusi kabupaten lampiran 2. Retribusi jasa usaha penyewaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan dan tempat kegiatan usaha lainnya. Nomor 23 menyebutkan Mal Maulabo Blok E lantai 1 35 juta per pintu per tahun. 4. Perjanjian KSP tersebut juga kontradiksi dengan Kanun Kabupaten Aceh Barat nomor 8 tahun 2017 tentang pengelolaan barang milik daerah antara lain. Pasal 37 ayat 2, balang barang milik daerah yang merupakan objek retribusi daerah tidak dapat dikenakan berbagai objek pemanfaatan BMD. 2. Pasal 30 ayat 2, mitra KSP ditetapkan melalui tender kecuali untuk BMD yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung. Pasal 50 ayat 5, mitra KSP harus membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dengan menyetor pembagian keuntungan hasil KSP ke rekening kas umum daerah. D. Hasil kunjungan lapangan Pansus Penambangan dan Aset DPRK Aceh Barat pada tanggal 22 April tahun 2025 terdapat beberapa catatan. 1. Terdapat satu unit bangunan gudang di belakang Mal Pasar Induk Melabuh. Dapat kami jelaskan bahawa tanah milik Pemda dan bangunan milik mitra KSP untuk sewa tanah telah dilakukan penyewaan pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Barat dengan tarif 25 juta per tahun sesuai surat perjanjian nomor 510-167-11 Romawi 2024 pada tanggal 9 Oktober tahun 2024 dan sesuai dengan Kanun Kabupaten Aceh Barat nomor 1 tahun 2024 tentang pajak kabupaten dan retribusi kabupaten. 2. Tenaga kerja terlapor sesuai konfirmasi dengan pihak terkait berjumlah 54 orang dengan perincian Aceh Barat 34 orang atau 63%, Aceh 17 orang atau 31%, dan luar Aceh 3 orang atau 6%, diharapkan ke depan harus terus ditingkatkan mencapai 80% sesuai perjanjian KSP. 3. Kewajiban pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah antara lain sewa atau kontribusi mal dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 yaitu sebesar 1 miliar rupiah. B. Sewa kontribusi mal dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2008 sebesar 1 miliar 50 juta rupiah. C. PBB tahun 2025 11.441.332 rupiah. D. Pajak parkir tahun 2025 6 juta rupiah. E. Retribusi sampah tahun 2025 6 juta rupiah. Bahawa Pansus Pertambangan dan Aset DPRK Aceh Barat pernah mengundang mantan Bupati Aceh Barat periode 2017 sampai dengan tahun 2022 yaitu Saudara Ramli MS untuk dikonfirmasi terkait proses KSP pengelolaan Mal Pasar Induk Melabuh kepada Sujuya, namun yang bersangkutan tidak berhadir sesuai dengan waktu yang telah dijadwalkan. Dari uraian di atas
data, fakta dan kesesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka tim Pansus Penanganan Pertambangan dan Aset DPRK Aceh Barat sama sekali tidak anti importasi dan merekomendasikan kepada Saudara Bupati Aceh Barat kiranya dapat ditinjau kembali terhadap perjanjian kerjasama pemampatan antara Pemkab Aceh Barat dengan PT Suryatama Mahkota Kencana atau Suzuya Mall Molabu agar tidak menjadi permasalahan hukum di kemudian hari. Sidang Dewan yang terhormat, hadirin yang kami muliakan. Bidang pertambangan. 1. Pada PT Mifa Bersaudara. PT Mifa Bersaudara merupakan salah satu entitas anak perusahaan dari Media Group dengan luas IUP produksi 3.134 hektar sesuai perizinan DPMPT SP Aceh nomor 540 garing DPMPT SP garing 890 garing IUP titik OP1 titik garing 2024. Jenis bahan galian batubara diperkirakan cadangan mencapai 1.066 juta ton. Saat ini penjualan ekspor ke negara India via transportasi laut. B. Dalam lokasi OP PT Mifa Bersaudara terdapat lahan pasum pasos milik Pemkab Aceh Barat seluas 75,805 hektar. Telah dilakukan sewa menyewa antara Pemkab Aceh Barat dan PT Mifa Bersaudara tentang penyewaan lahan pasum pasos unit pemukiman Tamigrasi 1 dan unit pemukiman Tamigrasi 2, Alu Penyaring, Desa Sumber Batu dan Bukit Jaya, nomor 900 garing 2 Remawi, garing 1 Remawi, garing 2016, nomor 180 garing 90 garing N, garing DPRK tahun 2016, dan nomor 001 garing MIFA strip AB garing MOU garing 2016 pada tanggal bulan April tahun 2016 untuk jangka waktu 20 tahun dari tanggal 18 April 2016 sampai dengan 7 April 2036 dengan harga sewa sesuai Kanun Kabupaten Aceh Barat nomor 3 tahun 2014 tentang retribusi jasa usaha, yaitu sebesar Rp282.854.180 per tahun. Sehubungan penetapan kanun baru, diharapkan penerimaan PAD dapat lebih meningkat kiranya ke depan dapat menerapkan Kanun Kabupaten Aceh Barat nomor 1 tahun 2024 tentang pajak kabupaten dan retribusi kabupaten dengan tarif Rp5.000 per meter per tahun sehingga diharapkan PAD tahun 2024 tahun 2025 bertambah menjadi Rp3.790.250.000 per tahun. Tim Pansus Pertambangan dan Aset DPRK Aceh Barat telah melakukan kunjungan ke lapangan pada tanggal 30 April tahun 2025 sebagai berikut. Tenaga kerja pada PT Mifa Bersaudara, perusahaan mitra kerja atau vendor sesuai informasi dari pihak terkait berjumlah 3.547 orang dengan perincian warga Aceh Barat 1.940 orang atau 55 sen, warga Aceh 366 orang atau 10%, dan warga luar Aceh 1.241 orang atau 35%, terdiri dari satu IUP 514 orang, rank 1 pot, mungkin kami ulang, terdiri dari rank 1 IUP 514 orang, rank 1 pot 150 orang,
rank 2 IUP 75 orang, rank 2 POT 216 orang, rank 3 268 orang, rank 4 674 orang, rank 5 366 orang, dan rank 6 1241 orang. Diharapkan ke depan proporsi tenaga kerja lokal dapat terus ditingkatkan mencapai 70% KTP Aceh Barat dan 30% luar Aceh Barat. Terkait penerimaan tenaga kerja, khususnya pada rank 1, kami menduga ada sejumlah oknum aparat kampung yang bermain dengan modus mengeluarkan surat keterangan penduduk dan menampung kartu keluarga agar terbitnya KTP sebagai warga kampung setempat sehingga diterima sebagai tenaga kerja rank 1 pada perusahaan. Makanya setiap tahun tidak akan habis-habis salon tenaga kerja pada rank 1. 2. PT MIFA bersaudara saat ini patut menjadi contoh bagi perusahaan pemegang IUP lainnya di Kabupaten Aceh Barat karena sudah memiliki jalan khusus tambang, pelabuhan khusus dan konveyor khusus sehingga proses produksi dari hulu ke hilir akan menjadi lebih mudah. 3. Dalam rangka peninjauan PASUM dan PASOS milik Pemkab Aceh Barat, tim Pansus Pertambangan dan Aset dibawa langsung ke lokasi UP operasi produksi di Desa Sumber Batu dan Bukit Jaya. Ditemukan 2 plang nama berdampingan pada 2 titik lokasi berbeda, masing-masing bertulisan PT MIFA bersaudara dan tanah ini milik pemerintah Kabupaten Aceh Barat. 4. Dana CSR PT MIFA bersaudara untuk tahun 2024 tercatat 52.939.916.731 rupiah. Dengan realisasi pada tahun 2024 16.841.362.754 rupiah atau 32,2%. Sedangkan sisanya dilanjutkan pada tahun 2025 ini, yaitu sebesar 35.398.553.977 rupiah atau 67,8%. Mengapa hal ini bisa terjadi? Dikarenakan lemahnya verifikasi dan pengawasan oleh pihak Bapeda Aceh Barat. Seperti misalnya pada saat ingin melaksanakan pembangunan rumah duafa, pihak perusahaan telah meminta lokasi pembangunan atau nama-nama penerimaan manfaat di setiap kecamatan. Namun pihak Bapeda dan Dinas Perkim terkesan lamban dalam penetapan lokasinya. Contoh lain dalam hal penyaluran bantuan ternak sapi kepada masyarakat, bahawa Bapeda dan Dinas Perkebunan dan Peternakan terkesan lamban dalam memverifikasi dan pengawasan sehingga bantuan ternak atau penggemukan sapi tersebut disalahgunakan penyalurannya. Demikian pula hal terdapat bantuan ayam petelur yang disalurkan kepada pihak peternak yang tidak berhak. Hal ini terjadi karena kurangnya pengawasan dari Bapeda dan Dinas Teknis terkait, sehingga pengelolaan CSR belum sesuai dengan Kanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tanggungjawab Sosial Lingkungan Perusahaan atau TJSLP. 5. Total dana CSR sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 tercatat sebesar 56.162.966.800 rupiah yang telah didistribusikan antara lain: 1. Rumah layak huni 93 unit 10.149.863.341 rupiah. 2. Mobil damkar 1 unit 4 miliar rupiah. 3. Bantuan untuk DLHK atau Dinas Kebersihan
Rp1.178.26.460. 4. Program Santing Rp543.988.245. 5. Operasi Pasar Murah pada tahun 2023 Rp504.276.530. Operasi Pasar Murah pada tahun 2024 Rp524.214.020. Program Kemiskinan Ekstrem atau UMKM Rp5.106.684.842. Bantuan untuk Masjid Agung Rp3.919.848.752. Bantuan untuk PDAM Tirta Melabu pada tahun 2025 sebesar Rp1 miliar. Bantuan untuk perusahaan pakat besari pada tahun 2025 sebesar Rp5.513.720.000. 6. Tim Panitia Khusus Pertambangan dan Aset DPRK Aceh Barat memantau penggunaan kenderaan operasional roda 4 milik PT MIPA Bersaudara. Pada umumnya roda 4 milik PT Bersaudara menggunakan plat nomor polisi non-BLA, rata-rata Napol, KT, B, dan BK. 7. Beberapa waktu yang lalu, PT MIPA Bersaudara diterpa isu pencemaran air laut di sepanjang Laut Gampung Penaga, Cut Ujong, Kecamatan Merebo. Berdasarkan bukti uji lab PT Jasa Mutu Mineral Indonesia Coal dan Mineral Service pada tanggal 6 April tahun 2023, PT Geoservices pada tanggal 27 Oktober tahun 2024 dan PT Geoservices tanggal 21 Mei tahun 2025, hasil penelitian semuanya menunjukkan bahwa batu bara yang tercecer di laut adalah batu bara kalori tinggi. Hal ini diduga milik PLTU 12 Nagan Raya yang berasal atau didatangkan dari Kalimantan. 8. Berdasarkan fakta dan data serta merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Tim Pansus Pertambangan dan Aset DPRK Aceh Barat merekomendasikan kepada Saudara Bupati Aceh Barat kiranya ke depan agar dapat mengoptimalisasi pengelolaan perusahaan pertambangan yang sejauh ini telah banyak berkontribusi kepada masyarakat dan daerah, terutama dana CSR yang relatif besar dalam hal peningkatan PAD melalui penyewaan lahan pasum atau pasos, tetap penyerapan tenaga kerja lokal agar ke depan dapat memenuhi proporsi tenaga kerja lokal sehingga mencapai 70% yang ber-KTP Aceh Barat. Dan dalam hal penggunaan kenderaan beroperasional diharapkan memakai plat nomor BLA serta mengarahkan seluruh vendor dan mitra pekerjanya untuk menggunakan BBM non-subsidi, taat pajak dan meningkatkan bantuan sosial keagamaan lainnya untuk kepentingan masyarakat dan daerah seperti halnya bantuan kafilah MTQ, dukungan terwujudnya Melabuh sebagai kota adipura terkait dengan terbitnya surat keterangan penduduk dari Kecil Rank 1 untuk calon tenaga kerja luar Aceh Barat. Kiranya Saudara Bupati Aceh Barat dapat membuat suatu kebijakan guna melindungi hak-hak warga Kabupaten Aceh Barat. Sidang Dewan yang terhormat, hadirin yang kami muliakan. PT Indonesia Pacific Energy. PT Indonesia Pacific Energy atau PTIP merupakan salah satu perusahaan batu bara di Kabupaten Aceh Barat
dengan luas IOP produksi 3.263 hektar. Perizinan nomor 545 garing BP 2T garing 917 garing UP strip OP pada garing 2016 tanggal 16 Mei tahun 2016. Jenis bahan galian batubara untuk jangka waktu 20 tahun dari tanggal 16 Mei 2016 sampai dengan tanggal 15 Mei tahun 2036. Penjualan sana ini lokal via darat ke PLTU 34 Nagan Raya. PT IP ini tergolong bekinerja lamban dibandingkan perusahaan IUP batubara lainnya di Aceh Barat. Sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2025 belum memiliki jalan khusus tambang. Hal ini tidak sesuai dengan amanat Pasal 91 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pentambangan mineral dan batubara, bahwa pemegang IUP dan IUPK wajib menggunakan jalan pertambangan dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan secara teknis dan diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 98 Tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Hasil produksi batubara dipasarkan ke PLTU 34 Nagan Raya sebagai bahan pembangkit energi listrik. Penjualan tersebut dilakukan menggunakan jasa angkutan pihak ketiga, yaitu PT Pada Semesta Utama atau PSU, menggunakan jalur darat pada ruas jalan kabupaten dan ruas jalan nasional sepanjang 18 km, yaitu jalan kabupaten sepanjang 13,6 km, melintas kampung Balai, Menasah Raya, Tumpuk Ladang, Pasir Tengah, Pasir Aceh Tunong dan Pasir Aceh Baru, Ujung Tanah Darat, Rantau Panjang Timur, Ujung Tanjung dan Merbau, dan ruas jalan nasional sepanjang 6 km, melintas Merbau, langsung Penaga, Langung dan Penaga, Gunung Kleng dan Penaga Cut Ujung. Tim Pansus Pertambangan dan Aset DPRK Aceh Barat telah melaksanakan kunjungan lapangan pada tanggal 29 April tahun 2025 sebagai berikut. Ditemukan tumpahan batu bara tercecer di sepanjang ruas jalan kabupaten, yaitu Jalan RGM, Gampong Pasir Tengah dan sekitarnya. Tidak lama kemudian tim Pansus DPRK didatangi perwakilan santri Dayah Bukit Ikra, Pasir Tengah yang mengeluh kebisingan dan pencemaran air bersih akibat aktivitas hauling batu bara. 2. Ditemukan beberapa ruas jalan Kabupaten Aceh Barat yang telah rusak dan retak dan berlubang di Gampong Balai, Melasah Raya dan Tumpuk Ladang. Ditemukan satu unit jambatan rusak parah, abutmen retak dan miring di Desa Balai akibat aktivitas hauling. Saat ini sedang dilakukan perbaikan, namun sangat disayangkan pelaksanaannya tidak sesuai dengan spesifikasi teknis standar PUPR Aceh Barat. Untuk itu tim Pansus DPRK Aceh Barat meminta agar segera dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya sebelum perpanjangan izin pemakaian jalan kabupaten dilanjutkan. Tenaga kerja terdaftar sesuai konfirmasi kami dengan pihak terkait berjumlah 97 orang dengan perincian Aceh Barat 45 orang atau 52%, Aceh 28 orang atau 32% dan luar Aceh 14 orang atau 16%. Untuk itu kami minta kepada pihak perusahaan agar segera dilakukan pemenuhan proporsi tenaga kerja lokal sebesar 70% KTP Aceh Barat sesuai dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan berdasarkan informasi banyak tenaga kerja lokal telah diberhentikan. 5. Dana CSR pada PT IP tahun 2024 dilaporkan berjumlah 385 juta rupiah atau 86% dan sisanya 54.562.200 rupiah atau 14% belum disalurkan. Sedangkan dana CSR untuk tahun 2025 berjumlah 470 juta
telah disalurkan Rp29.400.000 atau 6 sen dan sisanya Rp440.600.000 atau 94% belum disalurkan. Untuk maksud tersebut, Tim Pansus Pertambangan dan Aset DPRK Aceh Barat meminta kepada pihak perusahaan untuk segera dapat menyalurkan sesuai prioritas yang telah ditetapkan pendidikan, kesihatan, pemberdayaan ekonomi, sosial, kebudayaan, agama dan infrastruktur. Sesuai data dan informasi yang kami terima, bahawa dalam IUP, OP, PTIP terdapat lahan pasum pasos ek UPTD 1 dan UPT 2 Alu Penyaring di Kampung Bukit Jaya seluas 115,37 hektar belum dimanfaatkan karena belum dilakukan pengukuran di lapangan. Dalam rangka peningkatan PAD Kabupaten Aceh Barat, kami minta kepada Saudara Bupati Aceh Barat untuk segera menurunkan tim pengukuran tanah pada lokasi tersebut sehingga potensi PAD Aceh Barat dapat bertambah sebesar Rp5.768.500 sesuai dengan Kanun Kabupaten Aceh Barat nomor 1 tahun 2024. Tim Pansus Pertambangan dan Aset DPRK Aceh Barat memantau penggunaan kenderaan operasional roda 4 pada perusahaan IUP termasuk truk pengangkut batu bara di pertambangan atau di perusahaan IP di Aceh Barat pada umumnya menggunakan plat nombor polisi non-BLA. Kami menduga di antaranya milik PTIP. Untuk maksud tersebut, kami minta kepada pihak perusahaan agar segera mutasi plat nombor polisi tersebut karena ini merupakan bagian dari sumber penerimaan PAD Kabupaten Aceh Barat melalui dana bagi hasil pajak kenderaan bermotor. Kewajiban perpajakan sesuai konfirmasi kami dengan pihak terkait bahawa nomor pokok wajib pajak atau MPWP pada PTIP tercatat sebagai wajib pajak pada KPP Pratama Jakarta di Setiabudi sehingga Pemkab Aceh Barat tidak menerima kontribusi dari bagi hasil dari PPH pasal 21 PPH Badan. Untuk maksud tersebut, kami minta kepada pihak perusahaan agar segera kewajiban perpajakan supaya terdaftar pada KPP Pratama Molabu, baik PPH Badan maupun PPH orang pribadi, bahawa berdasarkan fakta dan data serta merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Tim Pansus Pertambangan dan Aset DPRK Aceh Barat merekomendasikan kepada Saudara Bupati Aceh Barat agar dapat memerintahkan perusahaan IP untuk menggunakan nomor lambung truk hauling, menggunakan BBM industri atau non-subsidi, memperbaiki jalan yang rusak yang berlubang dengan menggunakan aspal homemade, menutup batu bara dengan menggunakan terpal kain, membersihkan tumbuhan batu bara di sepanjang lintas jalan hauling, mengatur kecepatan atau jaga jarak atau truk serta memberikan kompensasi pada kampung yang dilintasi hauling, baik jalan kabupaten maupun jalan nasional, dan di mana hal tersebut tidak diindahkan, maka DPRK merekomendasi agar izin hauling penggunaan jalan kabupaten dicabut. Sidang Dewan yang terhormat, hadirin yang kami muliakan. PT Agrabudi Jasa Bersama. PT Agrabudi Jasa Bersama atau PT AJB merupakan salah satu perusahaan batubara di Kabupaten Aceh Barat dengan luas IUP produksi 5.000 hektar. Sesuai dengan SK nomor 351 tahun 2009, tanggal 23 November tahun 2009, jenis bahan galian batubara untuk jangka waktu 25 tahun dari tanggal 23 November tahun 2009 sampai dengan 12 Maret tahun 2028. Penjualan sana ini via darat atau lokal ke PLTU 3 dan 4 Nagan Raya. Pengangkutan batu bara milik PT AJB dari ke PLTU 34 Nagan Raya dilaksanakan oleh pihak ketiga iaitu PT pada semesta utama PSU melalui jalur darat menggunakan ruas jalan kabupaten, ruas jalan provinsi dan ruas jalan nasional sepanjang
lebih kurang 41 km. Ruas jalan kabupaten 14 km melewati Kampung Blanggenang, Balibungan, Muko, Bergang, Melasah Raya dan Gampa yang dikeluarkan izin oleh mantan PJ Bupati Aceh Barat, yaitu Saudara Mahdi Effendi. Terdapat jalan rusak dan berlubang, belum diperbaiki. Tonase over kapasitas tidak sesuai dengan paket kapasitas tonase jalan kabupaten, yaitu 8 ton. Tidak ditutup kemungkinan terpal kain memakai terpal plastik sehingga terdapat tumpahan batu bara di sepanjang jalan. Truk pengangkutan tidak menggunakan nomor lambung dan menggunakan BBM subsidi. Selanjutnya, ruas jalan provinsi 12 km melintasi Kampung Kedah Arun, Kampung Masjid, Padang Mancang, Menasah Bulog, Alur Tampak, Pasir Jambu, Marek, Belang Berandang, Lehan dan Lapang. Terkait pemakaian ruas jalan provinsi, berdasarkan konfirmasi kami pada Dinas PUPR Aceh bahawa belum mendapatkan izin dari Gubernur Aceh. Berikutnya, pada ruas jalan nasional 8 km melintasi Pasir Pinang, Ujung Drin, Mereba, Langung, Penaga, Gunung Kleng dan Penaga Cut Ujung juga belum mendapat izin dari Kementerian PUPR RI. Tim Pansus Pertambangan dan Aset DPRK Aceh Barat telah melakukan kunjungan ke lapangan pada tanggal 28 Agustus tahun 2025 sebagai berikut. Tidak ada aktivitas pertambangan pada saat tim Pansus DPRK berkunjung ke lokasi tambang. Terlihat sepi seperti tidak ada aktivitas apapun. Selanjutnya, Kepala Teknik Tambang atau KTT memperlihatkan peta IUP operasional produksi PT AJB. Tenaga kerja terdaftar sesuai konfirmasi kami dengan pihak terkait berjumlah 57 orang dengan perincian Aceh Barat 44 orang atau 77%, Aceh 5 orang atau 9% dan luar Aceh 8 orang atau 14%. Untuk maksud tersebut, kami mengharapkan kepada pihak perusahaan kiranya ke depan dapat terus ditingkatkan jumlah karyawannya, terutama tenaga kerja lokal atau KTP Aceh Barat, karena kami melihat begitu besar potensi kesempatan kerja dengan luas IOP yang begitu besar. Saat ini terbesar di Kabupaten Aceh Barat. Untuk lahan pasus atau pasos, UPD 1 dan UPD 2, alu penyaring juga terdapat di dalam IUP atau OP PT AJB. Namun menurut keterangan pihak perusahaan, hingga saat ini belum dimanfaatkan karena belum dilakukan pengukuran. Maka untuk maksud tersebut, kami minta kepada Saudara Bupati Aceh Barat agar segera menurunkan tim pengukuran demi mengejar target PAD Kabupaten Aceh Barat ke depan. Dana CSR pada PT AJB untuk tahun 2024 tercatat sebesar 350 juta dengan realisasi sampai dengan Desember 2024 Rp186.808.311 atau 53,17%. Sisanya Rp163.911.689 atau 46,83% belum disalurkan. Sedangkan dana CSR untuk tahun 2025 hingga saat ini kami belum menerima laporan terhadap sisa dana CSR tahun 2024. Kami minta agar segera direalisasikan sesuai program prioritas karena mengingat tahun anggaran 2025 hampir berakhir. Tim Pansus Pertambangan dan Aset DPRK Aceh Barat memantau penggunaan kenderaan operasional roda 4 dan roda 6 pada perusahaan IUP Pertambangan di Aceh Barat. Pada umumnya menggunakan plat nomor polisi non-BL atau E. Kami menduga di antaranya milik PT AJB beserta vendornya. Untuk maksud tersebut kami minta kepada pihak perusahaan agar segera mutasi plat nomor polisi tersebut karena ini merupakan bagian dari sumber penerimaan PBAD Kabupaten Aceh Barat. Bahawa berdasarkan fakta dan data-data serta merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kami tim Pansus Pertambangan dan Aset DPRK Aceh Barat merekomendasikan kepada Saudara Bupati Aceh Barat
agar dapat memerintahkan perusahaan AJB untuk menggunakan nomor lambung truk hauling, menggunakan BBM industri atau non-subsidi, memperbaiki jalan yang rusak dan berlubang dengan menggunakan aspal hotmint, menutup batu bara dengan menggunakan terpal kain, membersihkan tumbuhan batu bara di sepanjang lintas hauling, mengatur kecepatan atau jaga jarak antara truk, serta memberikan kompensasi kepada kampung yang dilintasi hauling, baik jalan kabupaten, provinsi maupun jalan nasional, dan di mana hal tersebut tidak diindahkan, maka DPRK Aceh Barat merekomendasikan agar izin hauling penggunaan jalan kabupaten dicabut. Sidang Dewan Terhormat hadirin yang kami muliakan. Pada PT Semesta Utama, atau PT PSU merupakan salah satu perusahaan pengangkut batu bara yang dituju secara bersama oleh PT IP dan IP atau PT AJB. Berdasarkan catatan Pansus Pertambangan dan Aset DPRK Aceh Barat, untuk penggunaan jalan Kabupaten PT PSU sebelumnya telah memiliki perizinan perusahaan atau PB UMKU dari DPT PSMP Kabupaten Aceh Barat nomor 02 20 10 18 50 343 000 000 01 pada tanggal 30 Agustus tahun 2023 dengan berakhir pada Februari 2024. Selanjutnya berdasarkan kesepakatan bersama tahun 2024 bahwa perizinan ini berakhir pada 31 Juli tahun 2025, sedangkan aktivitas hauling terus berlanjut hingga tanggal 10 Oktober tahun 2025. Kemudian baru dilanjutkan dengan kesepakatan bersama yang baru tahun 2025 diberikan jangka waktu lebih kurang 2 tahun. TMT 11 Oktober 2025 sampai 10 Oktober tahun 2027. Dengan pertimbangan sambil menunggu selesainya pembangunan jalan khusus tambang milik mereka bersama. Sedangkan perizinan untuk penggunaan ruas jalan provinsi dan ruas jalan nasional kami menduga hingga saat ini belum memiliki oleh PT PSU untuk ruas jalan provinsi telah belum memiliki oleh PT PSU untuk ruas jalan provinsi telah kami konsultasikan dengan Dinas PUPR Aceh berdasarkan SK Gubernur Aceh nomor 600-603-2024 tanggal 25 April tahun 2024 bahwa belum tercatat. Kewajiban pemeliharaan jalan dan jembatan lintas hauling seharusnya menjadi tanggungjawab penuh PT PSU berdasar kesepakatan bersama antara Pemkab Aceh Barat dan PT pada Semesta Utama tentang kerjasama penyelenggaraan Jalan Umum Kabupaten untuk kegiatan pengangkutan batu bara nomor 23-KB-3 dan nomor 041-MOOU-PSEU Pemda Abar _8-2024 tanggal 1 Agustus tahun 2024. Namun kenyataan tidak demikian sebagaimana telah kami uraikan pada mitra kerja PSU di atas sesuai catatan yang ada pada kami. Di antaranya terdapat tumbahan batu bara jalan umum telah menimbulkan pencemaran air udara dan penyakit ispa. Pemeliharaan jalan menggunakan semen seharusnya aspal hotmint. Kebut-kebutan di jalan hingga tersenggol saudara Bismi dan akhirnya meninggal dunia. Warga Desa Langung 11 Januari tahun 2025 tidak menggunakan nomor lambung dan yang lebih parah lagi diduga truk-truk hauling tersebut menggunakan BBM solar bersubsidi. Termasuk terpal yang dipakai selama pengangkutan hauling batubara itu terpal bukan dari kain tapi plastik. Membersihkan tumbuhan batubara di sepanjang lintas hauling, mengatur kecepatan atau jaga jarak antar truk, serta memberikan kompensasi kepada kampung yang dilintas hauling, baik jalan kabupaten, provinsi maupun jalan nasional. Dan bila mana hal ini tersebut tidak diindahkan, maka DPRK Aceh Barat
merekomendasi agar izin hauling penggunaan jalan kabupaten dicabut. Sidang Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Ini kita masuk kepada PT Megalani, khususnya tambang emas di Sungai Mas dan Wela Raya. PT Megalani Garuda Kencana. PT Megalani Garuda Kencana atau sering disebut PT MGK merupakan salah satu perusahaan tambang emas di Kabupaten Aceh Barat. Sesuai SK Bupati Aceh Barat, yaitu Ramli MS nomor 191 tahun 2012 tentang izin usaha pertambangan IUP operasi produksi jangka waktu 20 tahun dari tanggal 15 Februari 2012 sampai dengan tanggal 14 Februari tahun 2032 dengan luas area 3.250 hektar di Kecamatan Sungai Mas, Wela Timur, Wela Barat, dan Wela. Tim Pansus Pertambangan dan Aset DPRK Aceh Barat telah melakukan kunjungan lapangan pada tanggal 27 Agustus tahun 2025 dengan fakta-fakta sebagai berikut. Terdapat penambahan kapal keruk emas sebanyak 2 unit dan sedang dilakukan perakitan oleh TKA Piknam di Gampung Rambung, Kecamatan Wela, sehingga kapal keruk emas menjadi 5 unit. Sesudah dioperasionalkan di Gampung Tanah Merah 2 unit dan Kleng 1 unit. 2. Bahawa terdapat 1 titik lokasi tambang emas darat di Gampung Lebok Betung, Kecamatan Sungai Mas. Dilaporkan hasil produksinya sebanyak 20 gram per hari. Rasanya hal ini tidak logis karena menggunakan alat berat dan mesin produksi modern. Bahawa terdapat 6 orang tenaga kerja asing atau dari Vietnam pada setiap kapal keruk emas yang sudah berproduksi. Masing-masing kapal terdapat 2 shift siang dan malam dan tidak memperkerjakan tenaga kerja lokal setempat. Hanya 1 orang kami jumpai warga Kecamatan Sungai Mas sebagai buruh harian perakitan kapal sesuai Kanun Kabupaten Aceh Barat nomor 1 tahun 2024 tentang pajak kabupaten dan retribusi kabupaten, bahawa penggunaan tenaga kerja asing dikenakan retribusi perpanjangan tenaga kerja asing dengan tarif $100 per orang per bulan. Maksud tersebut, kami minta kepada saudara Bupati melalui OPD terkait kiranya segera dapat melakukan penagihan retribusi tersebut. Terdapat tambang ilegal di dalam kawasan IUP atau OP PT Megalani di sepanjang Jalan Kleng Tanah Merah, Kecamatan Sungai Mas. Diduga adanya penyewaan lahan di bawah tangan oleh PT Megalani kepada oknum penambang emas ilegal. Bahawa diketahui PT Megalani belum memiliki surveyor yang bersertifikat dan bertugas melakukan pemeriksaan dan pengukuran hasil produksi tambang emas. Berdasarkan terangan masyarakat setempat bahawa PT Megalani belum melakukan pembayaran ganti rugi terhadap tanah masyarakat yang terdapat di dalam wilayah IUP OP atau pada PT Megalani. 7. Bahawa PT Megalani telah menggunakan aset Pemkab Aceh Barat tanpa izin atau ilegal, yaitu berupa tanah dan rumah dinas guru terpencil sesuai dengan Akte Hibah nomor 181/04/2020 tanggal 24 September tahun 2020. Dalam rangka penelitian dokumen, Tim Pansus Pertambangan dan Aset DPRK Aceh Barat telah melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Dinas ASDM Aceh dan Balai Wilayah Sungai atau BWS Sumatera 1 di Banda Aceh
didapati bahawa PT Megalanik sampai saat ini belum melakukan RKAB dengan Dinas ASDM Aceh dan belum memiliki rekomendasi teknis atau Rekomtek dari BWS. Oleh karena itu, PT Megalanik dilarang melakukan kegiatan produksi. D. Bahawa kewajiban perpajakan sesuai konfirmasi kami dengan pihak terkait adalah sebagai berikut. Nomor pokok wajib pajak MPWP PT Megalanik terdaftar sebagai wajib pajak sejak tanggal 21 Agustus sampai dengan tahun 2007 dan saat ini berstatus non-efektif pada KPP Pratama Jakarta Kemayoran Lama dengan sub kegiatan elektronik untuk PT Megalanik. Bahawa wajib pajak terakhir melaporkan SPT tahun PPH Badan untuk tahun pajak 2021 dengan status nihil pada tanggal 11 Februari tahun 2023. Adapun nilai peredaran usaha yang dilaporkan adalah sebesar Rp0. Untuk tahun pajak 2022 sampai dengan tahun 2024, wajib pajak tidak melaporkan SPT tahunan PPH Badan. Terkait informasi orang pribadi, pemegang saham maupun direksi dari wajib pajak tersebut tidak ada terdaftar pada administrasi KPP Pratama Jakarta Kemayoran Lama. Bahawa Pansus Pertambangan dan Aset DPRK Aceh Barat pernah mengundang mantan Bupati Aceh Barat periode 2017 sampai dengan 2022, yaitu Saudara Ramli MS, dan kantor pentambangan dan kepala kantor dan mantan kantor kepala pertambangan Kabupaten Aceh Barat untuk diminta konfirmasi terkait proses penerbitan IUP OP PT Megalanik. Namun mantan Bupati Aceh Barat Ramli MS termasuk mantan kepala perkantoran pertambangan tidak berhadir sesuai waktu yang telah dijadualkan. Bahawa berdasarkan fakta dan data serta merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Tim Pansus Pertambangan Aset DPRK Aceh Barat merekomendasikan kepada Saudara Bupati Aceh Barat untuk menyurati Gubernur Aceh agar mencabut IUP OP dan menghentikan kegiatan di lapangan PT Megalanik karena tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang. Di antaranya, PT Megalanik tidak sesuai dengan sub bidang usahanya. Yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kemayoran Lama adalah sub bidang elektronik. Belum adanya superpayer, belum dilakukan RKAB, belum adanya Rekomtek dari BWS, belum memenuhi kewajipan perpajakan dan retribusi daerah, tidak memperkerjakan tenaga kerja lokal dan tidak pernah melaporkan dana CSR sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sidang terhormat hadirin yang kami muliakan. Ini yang terakhir, ini khusus untuk Koperasi Putra Putri Aceh. Koperasi Putra Putri Aceh atau sering disebut KPPA merupakan salah satu perusahaan tambang emas di Kabupaten Aceh Barat. Sesuai SK Bupati Aceh Barat, yaitu Ramli MS nomor 142.A tahun 2010 tentang izin usaha pertambangan IUP operasi produksi jangka waktu 20 tahun. Yaitu dari tanggal 21 April tahun 2010 sampai dengan 20 April tahun 2030 dengan luas IUP 195 hektar. Tim Pansus Pertambangan dan Aset DPRK Aceh Barat telah melakukan kunjungan lapangan pada tanggal 4 Oktober tahun 2025 sebagai berikut. 1. Terdapat 2 unit kapal keru emas pada 2 titik lokasi yang berbeda. Keduanya tidak ada tenaga kerja pada saat tim Pansus tiba, seperti menghindari dari kunjungan kerja tim Pansus Pertambangan.
dan aset DPRK Aceh Barat adalah telah diberitahukan langsung pada saat rapat RDP sebelumnya dan telah mengirim pemberitahuan terlebih dahulu. 2. Melalui foto udara drone yang dilayangkan oleh tim Balai Wilayah Sungai BWS Sumatera 1, terlihat sejumlah kawasan area tambang IUP atau OP KPPA telah hancur akibat penambang emas di darat dan di sungai yang diduga tidak mengikuti aturan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Belum terlihat adanya upaya untuk melakukan reklamasi di sekitarnya. Dalam rangka meneliti dokumen tim pansus pertambangan dan aset DPRK Aceh Barat telah berkonsultasi atau koordinasi dengan Dinas ASDM Aceh dan Balai Wilayah Sungai BWS Sumatera 1 di Banda Aceh bahawa sampai saat ini KPPA belum memiliki Kepala Teknis Tambang atau KTT ber-RKAB dengan Dinas ASDM Aceh dan belum adanya rekomendasi teknis atau Rekomtek dari BWS. Oleh kerana diralang melakukan kegiatan produksi, kewajiban perpajakan sesuai konfirmasi kami dengan pihak terkait bahawa nomor pokok wajib pajak MPWP PT Meghalani tercatat sebagai wajib pajak pada KPP Pratama Molabu dengan subbidang kegiatan UMKM. Bahawa berdasarkan fakta dan data serta merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka tim pansus pertambangan dan aset DPRK Aceh Barat merekomendasikan kepada Saudara Bupati Aceh Barat untuk menyurati Gubernur Aceh mencabut IUP atau OP dan menghentikan kegiatan lipangan KPPA karena tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, di antaranya KPPA tidak sesuai dengan subbidang usahanya yang terdaftar di KPA Pratama Melabu adalah subbidang UMKM, belum adanya Kepala Teknis Tambang atau KTT, belum adanya Superpayor dan belum dilakukan RKAB, belum adanya Rekomtek dari BBS, belum memenuhi kewajipan perpajakan dan retribusi daerah dan tidak pernah melaporkan dana CSR sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sidang Dewan yang terhormat, hadirin yang kami muliakan. Maaf, minum dulu. Tambang ilegal di Kabupaten Aceh Barat. Sanad ini terdapat beberapa titik lokasi tambang emas ilegal di Kabupaten Aceh Barat, iaitu 3 kecamatan, 11 kampung dan lebih kurang ada 100 unit eskavator sebagai berikut. 1. Kecamatan Pantai Cermen terdapat 5 kampung penambangan emas ilegal: Desa Krung Pelanggahan, Desa Krung Bajikan, Desa Krung Rengut dan Desa Krung Lawit dan Desa Balai. Adapun koordinator dan penanggungjawabnya adalah masyarakat sedebah. Kecamatan Pantoru terdapat 2 kampung penambangan ilegal, Desa Mentulang dan Desa Antong. Koordinator dan penanggungjawabnya masyarakat setempat. 3. Kecamatan Sungai Mas terdapat 4 kampung penambangan emas ilegal, Desa Gling, Desa Gedung dan Desa Tutut dan Desa Lancong. Koordinator dan penanggungjawabnya masyarakat setempat. Terkait dengan kegiatan tambang emas ilegal di Kabupaten Aceh Barat, menurut informasi yang diperoleh bahawa adanya dugaan setoran kepada oknum tertentu seperti laporan tim pansus DPRA. Kegiatan tambang ilegal ini merupakan hal yang dilematis. Di satu sisi merupakan sumber penghasilan masyarakat setempat dan pada sisi lain kegiatan penambangan emas ilegal tersebut juga memberikan dampak buruk terhadap lingkungan secara keseluruhan. Musibah banjir bandang yang melanda Kabupaten Aceh Barat dan beberapa hari ini merupakan dampak dari kegiatan tambang ilegal tersebut yang telah merugikan petani di Kabupaten Aceh Barat yang mengalami gagal tanam akibat endapan lumpur tebal yang menutup permukaan sawah masyarakat, di mana sebahagian telah ditanam
dan bibit padi yang belum ditanam juga ikut tertimbun lumpur, sehingga petani harus mencari bibit padi yang baru. Sesuai dengan kebijakan Presiden Republik Indonesia dan program kerja Gubernur Aceh bahawa untuk penambangan ilegal agar segera dilegalkan, iaitu melalui penetapan wilayah pertambangan rakyat atau WPR dan izin pertambangan rakyat atau IPR sesuai prosedur, mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Untuk maksud tersebut, Tim Pansus Pertambangan dan Aset DPRK Aceh Barat meminta kepada Saudara Bupati Aceh Barat untuk segera menyurati Gubernur Aceh terkait kebijakan tersebut. Kami harapkan kepada Saudara Bupati Aceh Barat agar memerintahkan dinas terkait untuk melakukan uji lab perihal dampak kandungan endapan lumpur pada bibit padi petani yang sudah ditanam, termasuk perlu dilakukan uji lab terhadap keadaan tanah di sekitar sawah masyarakat Aceh Barat. Sidang Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Dari uraian di atas beberapa rekomendasi terkait fokus utama kunjungan lapangan Tim Pansus Pertambangan dan Aset DPRK Aceh Barat telah kami sampaikan seperti permasalahan tenaga kerja, hauling batubara, pemampatan pasum pasos dan data CSR. Namun secara khusus dapat kami simpulkan dana dan atau rekomendasi sebagai berikut. 1. Sehubungan dengan penggunaan tenaga kerja perusahaan di Kabupaten Aceh Barat, Pansus Pertambangan dan Aset DPRK Aceh Barat merekomendasikan kepada Saudara Bupati melalui SKPK terkait agar dapat mentolisasikan penerapan 70% tenaga kerja lokal ber-KTP Aceh Barat. Selanjutnya, wajib terdaftar pada portal resmi Kementerian Tenaga Kerja atau Kemenaker sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang wajib lapor ketenaga kerjaan di perusahaan atau WLKP melalui pejabat yang ditunjuk di Disnakertran Kabupaten Aceh Barat. 2. Sehubungan pengangkutan atau hauling batubara pada ruas jalan umum di Kabupaten Aceh Barat, Pansus Pertambangan dan Aset DPRK Aceh Barat merekomendasikan kepada Saudara Bupati melalui SKPK terkait bahawa wajib mendapatkan rekomendasi teknis dari setiap tingkat ruas jalan balai, jalan nasional, Dinas PUPR Aceh dan Dinas PUPR Kabupaten Aceh Barat. Selanjutnya mewajibkan pembangunan jalan khusus tambang sesuai amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan minerba. 3. Dalam rangka meningkatkan PAD Kabupaten Aceh Barat ke depan, Pansus Pertambangan dan Aset DPRK Aceh Barat merekomendasikan kepada Saudara Bupati melalui SKPK terkait untuk segera melakukan pendataan dan pengukuran lahan pasum atau pasos UPD 1 dan UPD 2 Alu Penjaring Kabupaten Aceh Barat dengan tarif baru berdasarkan Kanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak kabupaten dan retribusi kabupaten. 4. Dalam rangka percepatan pembangunan di Kabupaten Aceh Barat, Pansus Pertambangan dan Aset DPRK Aceh Barat merekomendasikan kepada Saudara Bupati melalui SKPK terkait untuk dapat merencanakan dan melakukan pengawasan terhadap kewajiban dana CSR atau TJSLP sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang tanggungjawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas atau TJSP dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan minerba. 5. Dalam rangka optimalisasi penerimaan negara atau daerah, upaya-upaya pengamplang pajak oleh pengusaha nakal harus dapat dicegah
Untuk maksud tersebut, Pansus Pertambangan dan Aset DPRK Aceh Barat merekomendasikan kepada saudara Bupati melalui SKPK terkait agar dapat menyusun suatu kebijakan atau kanun atau perbuk untuk setiap perusahaan wajib memiliki MPWP Aceh Barat dan wajib memiliki KTP Aceh Barat untuk setiap karyawan. Sehingga dengan demikian, seluruh transaksi perpajakan, baik perusahaan maupun orang pribadi dapat deteksi melalui rekam jejak digital. Sidang Dewan yang terhormat, hadirin yang kami muliakan. Demikian laporan Pansus Pertambangan dan Aset DPRK Aceh Barat. Tahun 2025 ini kami sampaikan kiranya rekomendasi ini dapat menjadi perubahan konstruksif yang lebih baik dalam rangka mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Aceh Barat khususnya. Terima kasih kepada Sekwan beserta jajarannya yang telah memfasilitasi selama kegiatan Pansus berlangsung, mulai dari pembentukan tim kunjungan lapangan, konsultasi dan koordinasi, sampai dengan penyampaian laporan Pansus pada hari ini. Kami atas nama tim Pansus DPRK Aceh Barat dengan bidang pertambangan dan aset, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan dalam penyampaian laporan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaboh 1 Desember tahun 2025. Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat, Bidang Pertambangan dan Aset. Ketua Ramli SE, Wakil Ketua Fajar Riyadi SE, Sekretaris Haji Tarmizi SE, Anggota Abdul Raus SE, Anggota T. Muhammad Arfan, Anggota Muhammad Fria Yona Febi, Anggota Aulina Katana SE, Anggota Hermanto, Anggota Samsul Bahri, Anggota Haji Bustamam, Anggota.